Itu saya kira suatu paranoia yang tidak harus dimiliki oleh seorang dubes Amerika Serikat, karena pasti beliau sudah akan laporan sebelumnya. Betul, PKS itu mempunyai massa yang sangat besar. Kita pernah demo dengan 1 juta massa dan seterusnya. Tapi pasti dalam waktu bersamaan beliau dapat informasi bahwa demo yang dilakukan oleh PKS jaminan pasti aman, tidak anarkis, pasti demokratis, rasional, dan karenanya demo semacam ini harusnya malah didukung, tidak malah kemudian melarikan diri itu kemudian tidak terjadi pertemuan. Tapi bahwa kemudian hari ini kemudian beliau atau kantor kedubes Amerika Serikat dan konsulat jenderal Amerika juga ditutup dengan alasan takut terjadi demo anarki pada hari ini, pasti juga beliau mendapatkan laporan intelijen bahwa itu demo kalau terjadi pasti bukan PKS yang bikin. Jadi karenanya juga aneh kalau kemudian gara-gara itu kemudian tidak jadi ketemuan PKS. Nomor 2, hari ini juga kita mendapatkan informasi dari pihak kepolisian Indonesia bahwa pertama, kepolisian menjamin keamanan seluruh kedutaan. Nomor 2, bahkan hari ini tidak ada demo besar. Dan kalau tidak ada demo besar, mestinya kedutaan Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang sangat terbiasa dengan demokrasi dan demonstrasi tidak perlu kemudian menjadi ketakutan. Sebab justru dengan ditutup itu malah menimbulkan sebuah spekulasi baru. Jakarta nggak aman rupanya, Jakarta mengerikan. Dan ini kan pasti menjadi berita internasional. Itu tidak membantu Amerika. Jadi sesungguhnya harusnya pihak Amerika justru lebih berani memberikan contoh pada kedutaan yang lain. Ini ada masalah kita hadapi dan kita siap betul. Film itu kan telah menodai, kalau menurut saya sih, menodai prinsip tentang kebebasan berekspresi, menodai tentang prinsip terkait dengan hak asasi manusia, toleransi. Kan kita dituntut untuk toleran gitu ya. Kalau toleran kan sesuatu yang bersifat resiprokal, timbal balik. Jangan saya sebut toleran yang lain nggak toleran pada saya. Itu kan namanya tidak toleran bagi yang lain itu. Semua harus saling mentolerir. Dan siapa sih yang nggak tahu bahwa umat Islam itu jumlahnya di dunia sangat besar, lebih dari 1,5 miliar. Mereka anggota PBB dalam jumlah yang anggota negaranya juga sangat banyak. Dan siapa yang nggak tahu bahwa umat Islam itu sangat mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau mestinya kan ditolerir gitu. Supaya kemudian hubungan antara kita menjadi hubungan yang selalu harmonis karena kita saling toleran. Tapi terjadilah pembuatan film itu dan pemerintah Amerika tidak segera melakukan sebuah langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negatif dari penyebaran film ini. Dia dibiarkan menjadi sesuatu yang menyebar kemana-mana dan kemudian menimbulkan dampak yang pasti merugikan. Yang paling dirugikan adalah Amerika Serikat sendiri. Di mana-mana mereka di demo, di mana-mana mereka menutup kedutaannya, banyak kerugian yang mereka alami karena masalah ini. Bahkan duta besar mereka di Libya pun sampai tewas. Kita semuanya menolak tindakan anarki dan apalagi duta besar harus mendapatkan imunitas diplomasinya. Nah ini kan hal yang merugikan Amerika Serikat sendiri. Harusnya memang sejak dari awal permasalahan ini bisa dieliminir di Amerika sendiri sehingga tidak menjadi masalah di seluruh dunia. Ya memang di dunia sana ya, di dunia barat kan memang ada pendewaan ya terhadap apa yang disebut dengan kebebasan berekspresi. Ada juga yang kemudian masyarakat yang dalam jumlah sangat besar yang memang masuk kelompok ateis. Bahkan juga ya tidak komunis adalah ateis. Jadi mereka yang karenanya tidak melihat agama sebagai sesuatu yang harus dihormati, tokoh agama sebagai sesuatu yang harus dihormati, toh mereka ateis. Mereka mempunyai jargon tentang kebebasan berekspresi. Bertemulah dengan mungkin juga stereotyping terkait dengan Barat harus superior dan karenanya Timur harus kemudian dianggap boleh dilecehkan dengan cara apapun. Itu mungkin cara pandang mereka. Tetapi mereka juga harus tahu bahwa sekarang ini ya, dalam konteks globalisasi dunia sudah semakin menyempit dan dunia juga semakin cerdas. Umat Islam juga mengerti bahwa kita harus menghormati hak asasi manusia, kita harus menghormati prinsip toleransi, kita harus menghormati demokratisasi. Tapi itu kan bersifat timbal balik. Di negara barat juga itu terjadi ya. Anda juga pasti tahu bahwa di Perancis misalnya tidak serta-merta bahkan orang pakai burqa, pakai cadar kan tidak boleh. Padahal itu kalau logikanya juga berekspresi, bukankah ini juga kebiasaan berekspresi? Malah ini tidak merugikan siapapun. Di Amerika misalnya kelompok Ku Klux Klan, apa boleh mereka beraktivitas? Ini bukan kelompok Islam. Anda tahu bukan kelompok Islam. Tapi ternyata kan nggak boleh. Jadi dimanapun juga sesungguhnya tetap ada pembatasan. Hak asasi manusia boleh kita lakukan kalau tidak melanggar hak asasi manusia yang lainnya. Kebebasan berekspresi boleh selama itu tidak mengganggu ekspresi dari yang lainnya. Termasuk juga toleransi harus kita lakukan secara timbal balik. Mereka minta umat Islam toleran. Ya kita harus toleran, tapi harusnya Anda juga toleran dong dengan apa yang diyakini oleh umat Islam. Toh selama ini kami tidak pernah mengganggu mereka. Nah ini yang kemudian terasa ada yang jomplang, terasa ada hal yang tidak seimbang dan harusnya
di dunia yang semakin demokratis, di dunia yang semakin equal, di dunia yang semakin saling membutuhkan, harusnya semuanya saling menghormati. Karena bayangkan hanya karena perilaku satu orang atau satu majalah itu, sekarang kedutaan Amerika ditutup di mana-mana, Perancis menutup kedutaannya di mana, apa mereka nggak rugi? Padahal kan sesungguhnya sebagaimana mereka bisa melakukan aturan di dalam negeri mereka, tapi misalnya bisa mereka larang di dalam negeri mereka. Di Amerika hukum bisa mereka larang di dalam negeri mereka. Itu kan juga bisa mereka lakukan dalam rangka menghormati hak asasi manusia yang lain, dalam rangka menghormati demokratisasi yang berlaku di mana-mana, dalam rangka untuk menghadirkan toleransi kepada warga dunia.